Suasana sore di perumahan Gria Asri Indah terasa tenang. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Di ujung paling pojok, berdirilah sebuah rumah baru berwarna krem muda dengan pagar besi hitam. Di sanalah tinggal Randy, Mira, dan anak mereka yang baru berusia 4 tahun. Rafa, mereka baru pindah 2 minggu yang lalu. Randy bekerja sebagai karyawan swasta, sementara Mira mengurus rumah dan Rafa yang aktif dan banyak tanya. Rumah di pojok itu masih dikelilingi lahan kosong dan beberapa rumah yang belum berpenghuni, membuat suasana kadang sepi, terutama saat malam hari. Hari pertama mereka pindah, satu-satunya orang yang menyapa adalah Pak Ratno, tetangga yang rumahnya berada di deretan paling depan dekat gerbang perumahan. Lelaki parubaya itu tampak ramah, selalu tersenyum, dan tak pernah lupa menyapa siapapun yang lewat. Wah, akhirnya rumah pojokan itu ada penghuninya juga, katanya sambil menyalami Randy sore itu. Iya Pak, baru pindah kemarin, mohon bimbingannya. Ya, jawab Randy sopan. Haha, jangan sungkan. Kalau butuh apa-apa, saya di rumah depan. Nomor 1, saya Ratno, ujarnya sambil menepuk pundak Randy ringan. Beberapa hari kemudian, Pak Ratno sering lewat depan rumah mereka sambil menyapa Rafa kecil yang suka bermain di teras. Kadang ia bawakan jajanan kecil, permen atau roti, sambil tertawa melihat tingkah Rafa. Mira merasa senang punya tetangga seperti itu karena lingkungan masih terasa asing baginya. Namun ada satu hal yang sedikit aneh. Setiap kali Randy melewati rumah Pak Ratno sepulang kerja malam hari, rumah itu selalu terlihat gelap. Tidak seperti rumah orang yang sedang dihuni. Tapi pagi harinya Mira bercerita bahwa Pak Ratno sempat datang mengobrol sebentar atau menyapa dari seberang jalan. Loh, kamu yakin tadi Pak Ratno mampir? Tanya Randy suatu malam. Iya, masa aku salah lihat? Dia tadi duduk di bangku taman depan rumah sambil ngobrol. Nanya kabar Rafa juga, jawab Mira. Randy hanya mengangguk. Walau dalam hati, ia merasa janggal. Beberapa hari kemudian, saat Randy berangkat kerja pagi-pagi, ia sempat mampir ke warung kecil di depan gerbang perumahan. Di sana ada ibu pemilik warung yang sudah lama tinggal di sekitar area itu. Randy sekadar iseng bertanya, Bu, rumah Pak Ratno yang depan itu ya, yang suka nyapa orang? Ibu itu terdiam sebentar, menatap Randy dengan pandangan bingung. Maksudnya Pak Ratno yang dulu tinggal di rumah depan situ? Iya Bu, dia sering lewat depan rumah saya. Ibu itu menghela napas pelan. Mas, mungkin Mas salah orang. Soalnya Pak Ratno itu sudah meninggal. Kira-kira 3 bulan yang lalu. Waktu itu dia tinggal sendirian, kena serangan jantung. Randy terdiam. Tapi saya sering lihat dia. Istri saya juga sempat ngobrol dengannya. Ibu itu menggeleng pelan. Banyak warga baru bilang begitu. Katanya, masih sering kelihatan. Mungkin karena beliau dulu orangnya baik, jadi masih sering mampir kali Mas. Sepulang kerja malam itu, Randy menatap rumah Pak Ratno yang kini tampak lebih jelas dari arah jalan. Rumah itu benar-benar gelap, kusam, dan terlihat seperti sudah lama tak berpenghuni. Pintu pagarnya berkarat, cat dinding mulai mengelupas, dan rumput di halaman sudah tinggi. Namun dari balik jendela
Randy bisa melihat samar. Seseorang berdiri, tersenyum, dan melambaikan tangan ke arahnya. Sejak percakapan Randy dengan ibu warung itu, pikirannya tak tenang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin saja ibu itu salah orang. Mungkin ada warga baru juga bernama Ratno. Tapi rasa ragu itu tetap mengganjal. Beberapa hari kemudian, sore itu, Randy dan Mira bergeleng-geleng kecil bersama. Rafa mengelilingi komplek perumahan. Saat lewat dekat musola kecil di tengah perumahan, mereka bertemu dengan pasangan muda, Fajar dan Lilis, yang juga baru pindah seminggu lalu. Obrolan ringan pun mengalir. Namun di tengah percakapan, Fajar tiba-tiba menyinggung sesuatu. "Mas Randy, rumah Mas di pojok, ya?" Wah, deket musola berarti. Kadang malam-malam saya lihat ada bapak-bapak duduk di teras musola. Sering banget, kayak nunggu waktu azan. Padahal belum waktunya. Randy langsung menoleh. "Bapak-bapak? Ciri-cirinya gimana?" Orangnya agak gemuk, rambutnya sudah agak ubanan, pakai baju koko putih. Sering senyum, duduk aja, diam, kayak tenang banget. Randy dan Mira saling pandang. Deskripsi itu persis seperti Pak Ratno. "Mas Fajar," kata Mira pelan. "Bapak itu katanya sudah meninggal." Fajar terdiam, kemudian tertawa kecil, seolah tidak yakin. "Masa Mbak? Saya malah sempat nyapa waktu malam Jumat kemarin. Cuma beliau diam aja, tapi senyum. Saya kira beliau jaga musola." Randy tidak menjawab. Dalam perjalanan pulang, langkahnya terasa berat. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan wajah ramah Pak Ratno yang selalu tersenyum terus menghantui pikirannya. Malamnya, setelah Rafa tidur, Randy keluar ke teras. Dari kejauhan, terlihat musola kecil itu berdiri samar, diterpa cahaya lampu jalan yang remang. Ia menatap lama, dan untuk sesaat, ia benar-benar melihat seseorang duduk di teras musola. Menunduk seperti sedang membaca tasbih. Randy menatap lebih lama. Dan saat angin berhembus, sosok itu mendongak dan tersenyum ke arahnya. Randy spontan mundur setapak. Napasnya tercekat. Ia tidak tahu harus takut atau hanya bingung. Karena sosok itu bukan tampak menyeramkan. Justru terlihat tenang, damai, dan seolah tidak menyadari bahwa ia sudah tidak ada di dunia. Dan ini yang terjadi sebelum Pak Ratno meninggal dunia. Dulu, sebelum perumahan Gria Asri Indah ramai seperti sekarang, tempat itu masih sepi. Hanya ada beberapa rumah yang berdiri di barisan depan dekat jalan utama. Salah satunya adalah rumah sederhana milik Pak Ratno, lelaki berusia 55 tahun yang hidup sendirian setelah istrinya meninggal 3 tahun sebelumnya. Pak Ratno bukan orang kaya, tapi dikenal sebagai orang yang sabar dan baik hati. Pekerjaannya sebagai pensiunan, pegawai kelurahan memberinya cukup waktu untuk mengurus musola kecil di tengah kompleks yang kini sering disebut musola Al-Ikhlas. Setiap subuh, sebelum ayam berkokok, lampu musola sudah menyala. Suara azan lembut, Pak Ratno menggema pelan di antara rumah-rumah kosong. Allahu Akbar. Nada suaranya khas, tidak keras, tapi menenangkan. Kadang hanya 1 atau 2 orang yang datang berjamaah. Tapi Pak Ratno tetap semangat. Siang hari, ia sering terlihat menyapu halaman musola, memperbaiki keran wudhu yang bocor, atau menanam bunga di pot. Saat ada warga baru pindah, dialah orang pertama yang menyapa.
"Selamat datang, Bu. Semoga betah di sini." "Ya," katanya sambil tersenyum dan membawa sekantong pisang dari kebun kecilnya di belakang rumah. Anak-anak kecil di sekitar perumahan juga menyukainya. Mereka sering datang sor-sor untuk belajar mengaji di musola. Suaranya lembut, penuh kesabaran. "Pelan-pelan ya, Nak. Huruf rajangan terburu-buru." Banyak orang merasa nyaman dekat beliau, entah karena tutur katanya yang halus atau ketenangannya yang menular. Namun, suatu malam di bulan Ramadan, setelah menyalakan lampu musola dan mengumandangkan azan Isya, Pak Ratno duduk sebentar di teras. Seorang tetangga sempat melihatnya tersenyum sambil menatap langit. Keesokan paginya, ia ditemukan meninggal dunia di tempat yang sama dengan wajah damai dan posisi duduk bersandar, seolah ia hanya tertidur setelah mengumandangkan azan terakhirnya. Sejak saat itu, musola kecil itu selalu tampak bersih dan rapi. Meskipun tidak ada yang membersihkan, lampu depan sering menyala sendiri saat menjelang maghrib. Padahal kabelnya sudah lama dicabut. Warga lama hanya berkata, mungkin Pak Ratno masih menjaga tempat ini seperti dulu, tenang, sabar, dan tetap mengumandangkan azan walau kita tak lagi mendengarnya dengan telinga. Beberapa minggu setelah kejadian di musola, suasana perumahan Gria Asri Indah perlahan berubah. Warga mulai sering berkumpul di musola yang dulu sepi. Lampu yang dulu redup kini diganti baru. Tikar dan mukena dicuci bersih, dan azan kembali berkumandang setiap waktu salat. Semua itu berawal dari ajakan Randy. Suatu sore, ia berdiri di depan warga seusai salat maghrib berjamaah. "Teman-teman, saya rasa kita semua sudah sering dengar cerita tentang Pak Ratno, orang yang dulu jaga musola ini dengan penuh keikhlasan. Bagaimana kalau akhir pekan ini kita bersama-sama berziarah ke makam beliau? Sekalian kita bersihkan biar jadi bentuk terima kasih dari kita semua." Warga pun menyambut dengan antusias. Bahkan Fajar dan Lilis yang baru beberapa minggu pindah ikut menyiapkan bunga dan air untuk tabur. Hari Minggu pagi itu, udara sejuk dengan langit cerah. Rombongan kecil berisi sekitar 10 orang berangkat menggunakan 2 mobil menuju kampung tempat Pak Ratno dimakamkan, sekitar 4 kilometer dari perumahan. Jalan menuju makam melewati sawah dan pepohonan rindang. Di tengah perjalanan, mereka berbincang ringan, tapi di hati masing-masing terlintas rasa hormat pada sosok sederhana itu. Sesampainya di pemakaman desa, mereka disambut penjaga makam yang sudah mengenal nama itu. "Oh, Pak Ratno." "Iya, beliau dimakamkan di bawah pohon mangga dekat pagar timur," katanya sambil menunjuk arah. Di sana mereka menemukan pusara sederhana dengan batu nisan putih bertuliskan Haji Ratno bin Haji Mudor. Rumput liar tumbuh di sekitarnya, tapi suasananya tenang. Randy dan beberapa warga mulai mencabut rumput, menyapu area makam, lalu menaburkan bunga dan air mawar. Mira memegang Rafa yang bertanya polos, "Bu, ini rumah Pak Ratno ya?" Mira tersenyum lembut. "Iya, Nak, ini tempat Pak Ratno sekarang. Kita doakan beliau bahagia di sana." Suasana hening, hanya terdengar desiran angin di antara pepohonan. Randy menunduk, berdoa dalam hati. Ia merasa
seolah Pak Ratno masih tersenyum di kejauhan, menatap mereka dengan tenang seperti dulu. Sosok yang tidak pernah benar-benar pergi, hanya berpindah tempat untuk terus menjaga ketenangan. Sejak hari itu, setiap kali azan berkumandang dari musola Al-Ikhlas, warga selalu teringat pada suara lembut yang dulu pernah membangunkan mereka dari tidur. Suara Pak Ratno yang kini hidup dalam kenangan mereka semua. Sejak ziarah ke makam Pak Ratno, suasana di perumahan Gria Asri Indah benar-benar berubah. Dulu, perumahan itu terasa sepi dan dingin, terutama di malam hari. Tapi kini, setiap malam Jumat, terdengar lantunan ayat suci dari rumah ke rumah, suara yang menenangkan dan membawa kedamaian. Semua itu dimulai dari ide sederhana Rendi. Bagaimana kalau kita adakan yasinan dan tahlilan rutin setiap malam Jumat untuk almarhum Pak Ratno, katanya, di musola setelah salat Isya berjamaah, biar sekaligus jadi ajang silaturahmi warga. Warga langsung menyetujui. Malam Jumat pertama diadakan di musola Al-Ikhlas, tempat yang dulu dijaga oleh almarhum. Beberapa warga membawa sajadah, air mineral, dan kue kecil. Fajar memimpin pembacaan surat Yasin, sementara anak-anak duduk tenang di belakang, menirukan pelan-pelan. Setelah doa selesai, suasana terasa hening namun hangat, seolah ada kehadiran yang ikut menyimak bersama mereka. Lampu musola berpendar lembut dan angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah dan bunga melati dari halaman. Sejak malam itu, kegiatan Yasin dan tahlil dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah. Kadang di rumah Rendi, kadang di rumah Lilis dan Fajar, kadang di rumah tetangga lain yang baru pindah. Setiap kali acara selesai, mereka selalu menutup dengan doa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa almarhum Haji Ratno bin Haji Mudor. Terimalah amal ibadahnya dan jadikan kami penerus kebaikannya. Seiring waktu, warga baru yang datang pun ikut bergabung. Perumahan yang dulu terasa asing kini berubah menjadi lingkungan yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Dan setiap kali angin berhembus lembut di sekitar musola, sebagian warga kadang merasakan hal yang sama, seolah ada senyum lembut dari seseorang yang dulu sangat mereka hormati. Pak Ratno, orang baik yang tak hanya meninggalkan kenangan, tapi juga menanamkan kebaikan yang terus hidup di hati semua orang. Beberapa bulan telah berlalu sejak rutinan malam Jumat dimulai. Kini, setiap malam perumahan Gria Asri Indah tidak lagi terasa sunyi seperti dulu. Suara anak-anak mengaji, tawa kecil warga, dan azan yang berkumandang dari musola kecil di tengah perumahan menjadi tanda bahwa tempat itu telah benar-benar hidup. Musola Al-Ikhlas yang dulu nyaris terlupakan kini menjadi pusat kegiatan warga. Di depannya, Rendi menanam pohon kamboja kecil sebagai simbol doa dan kehidupan baru. Mira menata bunga di pot, sementara Rafa berlari kecil membawa sajadah kecilnya. Sesekali tertawa riang. Malam itu, setelah yasinan selesai, angin berhembus lembut. Lampu musola berkelap-kelip sebentar, lalu menyala lebih terang dari biasanya. Beberapa warga menatap heran, tapi Rendi hanya tersenyum. Ia berdiri di depan pintu musola, menatap sekeliling. Dan entah mengapa, dalam pantulan kaca jendela musola, ia seolah melihat siluet seorang pria parubaya dengan baju koko putih, tersenyum tenang di dalam ruangan. Bukan bayangan menyeramkan, tapi senyum penuh kedamaian.
seolah mengucapkan terima kasih. Seketika, angin berhenti dan suasana terasa hangat. Randy menunduk pelan, berbisik lirih. "Terima kasih, Pak Ratno. Tanpa Bapak, perumahan ini mungkin tak akan sehangat ini." Sejak malam itu, musola Al-Ikhlas selalu tampak bercahaya sedikit lebih terang setiap malam Jumat. Tak ada yang tahu mengapa, tapi bagi warga Gria Asri Indah, mereka percaya satu hal: kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti wujud menjadi cahaya yang menerangi kehidupan orang lain.